Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama Daring Madrasah Aliyah Darul Falah dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, pada pertemuan perdana kita kali ini nanti akan kita bahas bersama tentang konsep ilmu ekonomi. Namun sebelum materi kita mulai, saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi kehadiran kalian di Google Classroom pada topik absensi. Nah, baik, kita mulai. Nah, di sini pada bab 1 yakni konsep ilmu ekonomi terdapat 8 poin materi inti pembelajaran. Untuk poin yang pertama di sini adalah ilmu ekonomi. Nah, dalam poin ini nanti akan dibahas tentang apa itu ilmu ekonomi, kemudian tujuan dan manfaat ilmu ekonomi, juga nanti ada pembagian ilmu ekonomi. Kemudian pada poin kedua di sini ada tentang kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini atau poin kedua ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian poin ketiga di sini ada alat pemuas kebutuhan. Juga pada poin keempat di sini ada kelangkaan atau scarcity. Yang kelima di sini ada pilihan dan skala. Kemudian poin keenam adalah biaya peluang atau opportunity cost. Kemudian yang ketujuh ada prinsip ekonomi, dan terakhir ada motif ekonomi. Nah, tadi di sini saya sudah sebutkan tentang gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari nanti. Nah, baik, kita langsung kepada poin yang pertama di sini adalah ilmu ekonomi. Namun sebelum kita lebih mendalami materi, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa ekonomi itu sendiri. Nah, karena ketika kita ingin mendalami suatu bidang atau suatu ilmu, nah kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang akan kita pelajari. Nah, di sini ekonomi memang merupakan istilah yang paling akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aspek dalam kehidupan ini berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan istilah tersebut, baik kita sadar ataupun tidak sadar. Nah, di sini akan kita bahas tentang apa yang dinamakan dengan ekonomi. Oke, di sini ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomi. Nah, oikonomi terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah oikos dan yang kedua adalah nomos. Jadi oikos dan nomos. Oikos memiliki arti rumah tangga, sedangkan nomos di sini memiliki arti peraturan. Jadi, secara bahasa, ekonomi memiliki arti peraturan rumah tangga atau mengatur rumah tangga. Nah, di sini dari pengertian ini kita dapat mengetahui arti ekonomi secara luas, yaitu ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya baik secara individu maupun kelompok dalam rangka mencapai kemakmuran. Nah, ini merupakan pengertian ekonomi dan ilmu ekonomi. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Setelah kita mengetahui apa itu ekonomi, selanjutnya kita akan membahas tentang
perkembangan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi di sini baru muncul pada abad ke-18 melalui buku Adam Smith yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Nah, di dalam buku ini membahas tentang penelitian sifat dan penyebab kekayaan suatu bangsa. Nah, tepatnya pada tahun 1776 Masehi. Nah, karena bukunya inilah Adam Smith di sini memiliki kehormatan dan disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern. Di dalam bukunya tadi juga Adam Smith ini menyatakan bahwa sistem ekonomi seperti alam semesta, yakni berjalan serba teratur sehingga mampu memulihkan dirinya sendiri karena ada kekuatan pengatur yang disebut sebagai tangan-tangan tak terlihat atau invisible hands. Nah, apa yang dimaksud dengan invisible hands di sini? Nah, yang dimaksud dengan invisible hands di sini adalah mekanisme pasar. Apa yang dimaksud dengan mekanisme pasar? Nah, mekanisme pasar yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, sampai di sini mengerti ya. Nah, pada masa sebelum Adam Smith sebenarnya telah ada pemikir yang tertarik pada masalah ekonomi. Semisal Plato, seorang ahli filsafat Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ini sudah tertarik pada ilmu ekonomi. Kemudian ada tokoh lain yaitu Thomas Aquinas, seorang rohaniawan Kristen. Nah, pada abad ke-13 Masehi. Nah, Thomas Aquinas ini mencoba untuk memecahkan masalah ekonomi dengan pendekatan moral dan teologis. Nah, ini merupakan perkembangan ilmu ekonomi dan sekilas tentang tokoh-tokoh yang mendalami ilmu ekonomi. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang perkembangan ilmu ekonomi. Baik, kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu tujuan ilmu ekonomi. Nah, tentu setiap manusia memiliki tujuan dalam hidupnya. Nah, tujuan ini merupakan arah, maksud atau jurusan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan ilmu ekonomi yang kita pelajari ini juga tentunya memiliki tujuan. Apa saja tujuan ilmu ekonomi ini? Nah, yang pertama adalah mempelajari berbagai usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, jadi di dalam ilmu ekonomi dipelajari tentang bagaimana usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemudian yang kedua adalah mempelajari sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan ilmu ekonomi yang ketiga yaitu mempelajari berbagai peristiwa ekonomi dan cara pemecahannya. Nah, jadi di dalam ilmu ekonomi di sini dipelajari tentang analisa untuk mengambil kesimpulan dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Kemudian tujuan ilmu ekonomi yang terakhir di sini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Nah, ini ada 4
tujuan ilmu ekonomi. Kita pada poin berikutnya, yaitu manfaat ilmu ekonomi. Nah, setiap ilmu pasti memiliki manfaat. Begitupun ilmu ekonomi yang memiliki manfaat dan dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apa sajakah manfaat ilmu ekonomi itu? Nah, yang pertama di sini, ilmu ekonomi membantu kita menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Nah, jadi ilmu ekonomi ini manfaatnya adalah membantu kita bagaimana cara kita memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang terbatas yang kita miliki untuk mencapai kepuasan maksimal. Kemudian manfaat ilmu ekonomi yang kedua di sini adalah ilmu ekonomi membantu kita menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang memberikan kepuasan maksimal. Nah, ini manfaatnya. Kemudian manfaatnya lagi yang terakhir di sini adalah ilmu ekonomi membantu kita untuk menetapkan prioritas kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Nah, jadi dari kita mempelajari ilmu ekonomi diharapkan kita nanti itu bisa menentukan skala prioritas kebutuhan kita sendiri. Jadi kita bisa memilah antara kebutuhan yang sangat penting dengan kebutuhan yang kurang penting. Karena kebutuhan kita itu tidak terbatas, jadi kita harus memilih atau memprioritaskan kebutuhan yang terpenting. Nah, itu tadi manfaat-manfaat ilmu ekonomi. Nah, sekarang kita lanjut kepada subbab berikutnya, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, di sini berbagai macam bidang yang dipelajari dalam ilmu ekonomi menjadikan ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3 cabang. Nah, yang pertama di sini ada ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian juga yang kedua ada ilmu ekonomi teori, dan yang terakhir adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, pada ilmu ekonomi deskriptif ini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif adalah gambaran keadaan ekonomi dengan mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan persoalan ekonomi atau topik tertentu. Nah, gambaran keadaan ekonomi deskriptif ini biasanya berbentuk angka-angka, yaitu dengan mencatat peristiwa-peristiwa ekonomi. Nah, misalnya di sini tabel perkembangan sektor industri atau keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, ini merupakan pengertian dan contoh dari cabang ilmu ekonomi deskriptif. Kemudian yang kedua di sini ada ilmu ekonomi teori. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi teori? Nah, ilmu ekonomi teori adalah kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Biasanya dalam ilmu ekonomi teori ini mengkaji masalah-masalah ekonomi, kemudian menganalisis dan membuat kesimpulan ekonomi. Nah, ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2 bagian.
Yang pertama di sini ada ilmu ekonomi teori mikro, kemudian ada ilmu ekonomi makro. Nah, apa yang dinamakan dengan mikro atau ilmu ekonomi teori mikro? Nah, ilmu ekonomi teori mikro di sini hanya khusus mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual. Misalnya di sini membahas tentang masalah-masalah khusus seperti laba perusahaan, pendapatan individu, dan harga keseimbangan. Nah, aspek yang dianalisis di dalam ilmu ekonomi teori mikro yaitu yang pertama, proses penentuan tingkat harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar atau biasa disebut dengan teori harga. Nah, ini yang dianalisis oleh ilmu ekonomi teori mikro. Kemudian yang kedua adalah perilaku pembeli dan penjual. Nah, selain menganalisis tentang tingkat harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar, ilmu ekonomi teori mikro di sini juga membahas tentang perilaku pembeli dan penjual. Seperti apa perilaku pembeli dan penjual ini juga dibahas di dalam ilmu ekonomi teori mikro. Kemudian yang berikutnya adalah interaksi di pasar faktor produksi. Nah, ini adalah sekelumit pengertian dari ilmu ekonomi teori mikro. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi teori makro. Nah, di sini ilmu ekonomi teori makro di sini mempelajari kegiatan perekonomian dalam jangkauan yang lebih luas atau agregat. Nah, kalau tadi ilmu ekonomi teori mikro di sini hanya membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual. Nah, makro di sini, sedangkan makro ini mempelajari kegiatan perekonomian dalam jangkauan yang lebih luas. Semisal dalam perekonomian suatu negara tertentu. Nah, seperti di sini biasanya ilmu ekonomi teori makro ini membahas tentang masalah-masalah keseluruhan seperti inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di dalam suatu negara. Jadi ini lebih luas. Nah, aspek yang dianalisis dalam ilmu ekonomi teori makro antara lain yang pertama adalah menentukan kegiatan perekonomian negara. Nah, karena ilmu ekonomi teori makro ini bersifat agregat, maka pasti yang dibahas adalah tentang perekonomian secara global, semisal perekonomian negara. Kemudian yang kedua adalah mengatasi pengangguran dan inflasi. Nah, di sini juga dibahas di dalam teori makro. Bagaimana cara kita menganalisis dan memecahkan masalah pengangguran dan inflasi dalam suatu negara tertentu, itu dibahas dalam ilmu ekonomi teori makro. Dan selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Nah, yang dimaksud kebijakan fiskal di sini adalah kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan keadaan ekonomi di negaranya. Nah, sedangkan kebijakan moneter di sini adalah kebijakan bank yang berada di suatu negara tertentu untuk menyeimbangkan kegiatan perekonomian di negaranya, semisal mengatur penyebaran beredarnya uang, seperti itu. Nah, kita kembali ke pembagian ekonomi tadi, kita lanjut ke ilmu ekonomi terapan. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi terapan ini? Nah, ilmu ekonomi terapan ini merupakan manifestasi atau penerapan dari ilmu ekonomi teori. Nah, jadi ketika kita sudah menganalisis dan menemukan kesimpulan
baru kita menerapkan di dalam pembagian ilmu ekonomi yang ketiga, yaitu ilmu ekonomi terapan. Dalam hal ini biasanya menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Nah, jadi ketika sudah dianalisis di dalam ilmu ekonomi teori, kemudian kita itu akan menentukan langkah-langkah atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan perekonomian. Nah, hal itu dibahas dalam ilmu ekonomi terapan. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita atau materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas subbab kebutuhan manusia. Nah, sebelum kita bertemu pada pertemuan berikutnya, coba kalian cari perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, itu nanti akan saya tugaskan di dalam Google Classroom. Kalian cari di topik, kemudian kalian pilih menu tugas. Di situ akan saya sediakan form dan formatnya. Silahkan dikerjakan. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan, yaitu mencari perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, sampai di sini dulu. Silahkan searching dan selesaikan tugas kalian dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.